Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar usaha konveksi bisa maju dan berkembang. Sahabat semuanya, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bergelut di bidang konveksi atau pertekstilan itu yang terkendala, yang bahkan ada yang gulung tikar. Kemudian juga ada beberapa konveksi yang perkembangannya itu stuck, tidak maju, tidak berkembang. Perkembangannya juga terlihat seperti pohon bonsai, tidak tumbuh dan tidak meninggi seperti itu sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, memang betul fenomena saat ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bergerak di dunia konveksi itu menghadapi tantangan yang cukup berat. Banyak barang impor, banyak barang ilegal dari luar, kemudian juga banyak barang thrifting yang harganya memang relatif murah, dan beberapa konveksi tidak bisa bertahan karena tidak bisa berkompetisi dengan harga-harga yang memang begitu murah dari produk luar seperti itu sahabat semuanya. Nah lalu bagaimana kita mensiasati agar konveksi kita bisa terus berjalan, tentunya bahkan bisa lebih berkembang lagi. Sahabat semuanya, apabila kita perhatikan sahabat-sahabat konveksi yang terkendala dengan barang atau produk dari luar itu adalah sahabat-sahabat kita yang produknya head to head dengan produk yang dari impor tersebut, dari thrifting, dari produk ilegal. Nah, artinya untuk sahabat-sahabat yang bekerja di konveksinya atau konveksinya mengelola dan memproduksi barang yang berbenturan banget dengan produk impor, nah itu memang menjadi tantangan yang cukup berat. Lalu bagaimana mensiasati agar konveksi kita bisa terus berkembang sahabat semuanya? Bagaimana caranya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih menyaksikan video ini. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dari apa yang akan kita bahas kali ini. Sahabat semuanya, apabila kita perhatikan dalam dunia konveksi itu ada beberapa tipe konveksi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu yang memaklun, kemudian juga yang by order, yang pesanan, dan yang mass product. Nah, yang berbenturan atau head to head dengan produk impor, thrifting, produk ilegal dari luar itu adalah konveksi yang sifatnya mass product atau saya sebut adalah yang B2C ya. Jadi dari pabrik, dari bisnis ke konsumen langsung. Jadi B2C. Tuh-nya mau pakai dua boleh, mau pakai gitu juga boleh. Jadi dari pabriknya, dari bisnis konveksi ke konsumen langsung, baik itu di online atau ke pasar. Nah itu adalah konveksi yang memang sangat berbenturan banget head to head dengan produk impor. Nah ini sangat berbenturan dengan import jadi ya maksudnya ya. Kemudian juga dengan thrifting atau juga dengan yang barang produk ilegal itu. Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang memang berbenturan banget dengan itu. Nah, mensiasatinya bagaimana kita mencoba, baik itu yang sudah memang terlanjur seperti ini atau kita konveksi yang masih berjalan. Nah, dalam kondisi saat ini yang memang masih cukup aman adalah konveksi yang sistem yang kedua ya, kalau di dalam pembagian jenis konveksi, yaitu yang B2B. Bisa saja sahabat semuanya yang B2C juga, yaitu kepada konsumen, tapi konsumennya yang sifatnya custom. Nah kalau B2B itu rata-rata custom otomatis karena dari bisnis ke bisnis, yaitu seperti misalnya konveksi kita ini konveksinya kita ke perusahaan, seperti misalnya ke pabrik itu maksudnya adalah kita konveksi menawarkan jasa kita ke pabrik, ke perusahaan untuk membuatkan seragam di perusahaan tersebut seperti itu. Itu namanya bisnis to bisnis, dari perusahaan ke perusahaan. Atau juga masuk kategori ini adalah ke lembaga.
atau ke instansi atau ke komunitas, dari organisasi ke organisasi. Nah, kenapa ini relatif aman untuk sahabat-sahabat konveksi semuanya? Karena model pakaian yang sifatnya custom itu tidak akan berbenturan dengan produk impor. Karena untuk saat ini alhamdulillah produk yang custom itu sangat-sangat susah dan tidak memungkinkan untuk dipesan ke sana keluar. Coba bayangkan satu lembaga yang membuat baju 100 buah umpamanya, untuk seragam di kantornya bordirnya tertentu, nama lembaganya atau nama kantornya, pesen jauh-jauh ke Cina itu kan nggak mungkin. Nah ini relatif aman karena ini tidak berbenturan dengan yang ini. Nah maka dari itu untuk menyelamatkan konveksi kita, mau tidak mau sahabat-sahabat yang sudah terlanjur berbenturan dengan ini, kita harus belajar bagaimana caranya memasarkan dari bisnis to bisnis, dari bisnis kita ke komunitas atau ke lembaga-lembaga lain. Nah ini perlu banget kita mencari tahu bagaimana caranya agar kita bisa bertahan dengan berbisnis dari bisnis ke bisnis. Nah itu akan menyelamatkan sahabat-sahabat semuanya. Nah untuk itu maka sahabat-sahabat semuanya harus meningkatkan kemampuan kita di upskill kita agar kita tidak terjerembab di dalam bisnis yang ini. Nah, kalau sahabat-sahabat yang bergerak di sini tapi sudah menemukan ceruk pasar yang pas banget, itu tidak akan masalah karena akan terus dicari. Tapi kalau kita menyebar jala, tidak ada ceruk pasar yang tepat, yaitu ke pasar, langsung di medsos, itu belum tentu karena kita akan sangat berbenturan dengan produk dari impor tersebut. Nah, untuk itu wajib banget kepada sahabat-sahabat mempelajari dan cari tahu bagaimana cara agar kita bisa memasarkan atau mencari order dari perusahaan kita langsung ke perusahaan yang lain, dengan istilahnya yaitu B2B, sehingga konveksi kita bisa aman dan tidak berbenturan dengan produk yang impor. Nah, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Cari tahu terus bagaimana cara mengembangkan konveksi kita dari bisnis to bisnis. Atau sahabat bisa simak video berikutnya tentang bagaimana cara memasarkan dari bisnis ke bisnis ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Jangan lupa like, komen, dan share, dan saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Saya Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.